Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi akhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ajaran atau kitab yang telah ada sebelumnya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut tahun Gajah? Karena pada tahun kelahiran Nabi ini terdapat seorang raja yang menyerang dengan pasukan bergajahnya bernama Raja Abraha. Namun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus burung ababil yang membawa batu panas dan menyerang pasukan bergajah milik Abraha. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Di sini saya akan membacakan satu ayat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri taulatan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surat ini bermakna bahwa Rasulullah adalah suri taulatan yang baik. Ada sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul dan ada pula sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib itu ada 4. Pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatona. Sedangkan sifat mustahilnya juga ada 4, yaitu kadzib, khianat, kitman, dan juga balada. Pertama siddiq. Siddiq berarti benar, dan sifat mustahilnya adalah kadzib, yaitu bohong atau dusta. Pernah ada suatu kisah, seorang nenek meminta doa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasul, doakanlah aku agar Allah memasukkanku ke dalam syurga. Rasul dengan bercanda menjawab, maaf, di surga tidak akan dimasuki oleh seorang nenek-nenek. Maksudnya begini para pendengar, di surga wanita yang akan masuk surga nanti tidak akan menjadi cantik seperti semula. Tidak ada seorang nenek-nenek di dalamnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya setiap perkataan Rasul itu adalah benar walaupun dalam keadaan bercanda. Yang kedua adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, dan sifat mustahilnya adalah khianat, yang berarti tidak dapat dipercaya. Ada sebuah kisah, ada seorang pemuda yang sedang merawat kawanan ternak milik majikannya. Pada saat itu ada 2 orang dari kejauhan yang mendatanginya dan meminta susu dari domba yang ia ternakkan. Pemuda itu menolaknya dengan berkata, maaf, ini bukan ternak milikku, tapi milik majikanku. Kedua orang itu pergi menjauh dan terdiam dengan jawaban pemuda itu. Ternyata kedua orang itu adalah Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan tersebut. Itulah tadi 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul dan 4 sifat yang mustahil dimiliki oleh Rasul. Saya juga akan membacakan satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.
Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Maksud dari surat ini adalah kita diperintah untuk bersolawat kepada Nabi. Satu solawat untuk Nabi, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Dan dalam beberapa hadis juga yang intinya, siapa yang mengasuh anak yatim, maka aku, Rasulullah Muhammad SAW, dan orang itu akan berada di dalam surga. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini, antara telunjuk dan jari tengah yang agak direnggangkan. Rasulullah juga mempunyai sifat maksum, yang artinya dijaga daripada dosa. Tetapi Rasulullah setiap hari minimal membaca istighfar sebanyak 70 kali. Kita yang memiliki dosa, kenapa tidak mau beristighfar? Rasulullah saja yang dijaga dari dosa masih mau membaca istighfar sebanyak 70 kali dalam sehari. Contohnya seperti ini para hadirin. Selesai sholat, kita kan dianjurkan untuk membaca istighfar. Ya, istighfar. Padahal kita baru saja selesai mengerjakan sholat. Sholat itu perbuatan yang dilanggar Allah atau yang diperintah Allah. Diperintah Allah, bukan setelah kita mengerjakan ibadah saja kita masih disuruh untuk beristighfar. Apalagi setelah kita berbuat dosa, apa kita tidak harus beristighfar? Semoga materi yang singkat ini dapat menjadi manfaat untuk banyak orang. Mari kita bersolawat untuk menutupnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga dengan sholawat ini kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhir, syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.